Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Kamis 2 Juni 2022 terangkum dalam Sumiko News. Mantan Gubernur Provinsi Sumsel periode 2008 sampai 2018 Alex Nurdin tak kuasa menahan tangis saat membacakan pembelaan atas tuntutan JPU Kejaksaan Agung RI dengan tuntutan pidana 20 tahun penjara secara pribadi. Di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Yose Rizal SHMH dalam sidang yang digelar Kamis 2 Juni sore. Mantan Gubernur Provinsi Sumsel periode 2008 sampai 2018 Alex Nurdin tak kuasa menahan tangis saat membacakan pembelaan atas tuntutan JPU Kejaksaan Agung RI dengan tuntutan pidana 20 tahun penjara secara pribadi. Di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Yose Rizal SHMH dalam sidang yang digelar Kamis 2 Juni sore. Alex disidang untuk dua perkara sekaligus yakni dugaan korupsi hibah Masjid Sriwijaya serta PDPDE Sumsel. Dalam pledoinya, Alex menyampaikan terkait bantuan hibah uang dan tanah kepada Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang telah berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran belanja dan pendapatan daerah. Sembari menangis, Alex menyampaikan tuduhan dan tuntutan JPU dalam dua perkara tersebut kepada dirinya sangatlah keji, serta kental dengan unsur kriminalisasi politis yang mencoreng nama baik dirinya, bahkan menyasar keluarganya. Alex memohon majelis hakim tidak ragu menolak dakwaan yang ditimpakan pada dirinya demi kebebasan dan kemerdekaan hak asasi. Menurutnya, kebijakan yang dia lakukan sebagai Gubernur Sumsel saat itu untuk pembangunan Masjid Sriwijaya dan PDPDE Sumsel adalah niat baik dirinya, tanpa mengesampingkan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alex memohon kepada majelis hakim melepaskan dirinya dari dakwaan serta tuntutan JPU Kejagung RI, mengembalikan harkat martabat pada kedudukan semula serta mengembalikan barang bukti yang telah disita dan mengembalikan aset yang diserahkan kepada JPU. Untuk diketahui, terdakwa Alex Nurdin pada sidang sebelumnya dituntut pidana maksimal dengan 20 tahun penjara. Karena dituntut terbukti melanggar pasal 2 ayat 1, Ju pasal 18 Undang-Undang tentang Tipikor, serta dijerat melanggar Undang-Undang tentang TPPU pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8. Selain itu, JPU Kejaksaan Agung juga menuntut terdakwa dengan pidana tambahan berupa wajib membayar uang pengganti senilai 3,2 juta US dollar untuk perkara PDPDE, sedangkan untuk perkara Masjid Sriwijaya 4,8 miliar. Apabila terdakwa tidak sanggup mengganti, maka diganti dengan pidana tambahan berupa selama 10 tahun penjara. Fadli, Sumiko TV melaporkan. Pelantikan PWI Kabupaten Muara Enim 2022 sampai 2025 Kamis 2 Juni di Rumah Dinas Bupati Muara Enim. PLH Bupati Muara Enim Kurniawan AP meminta pengurus PWI Muara Enim dapat bersinergi dengan Pemkab. Pelantikan PWI Kabupaten Muara Enim 2022 sampai 2025 Kamis 2 Juni di Rumah Dinas Bupati Muara Enim. PLH Bupati Muara Enim Kurniawan AP meminta pengurus PWI Muara Enim dapat bersinergi dengan Pemkab. Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru. Ia mengatakan harus bisa bekerja sama memberikan narasi-narasi positif terhadap pembangunan di Muara Enim. Ketua PWI Kabupaten Muara Enim Al-Azhar menyatakan siap menjaga marwah dan nama baik wartawan khususnya PWI. Wiwi, Sumiko TV melaporkan. Ujian akhir sekolah SMA SMK bakal digelar Senin 6 Juni mendatang. Seluruh SMA dan SMK di Provinsi Sumsel dipastikan akan menerapkan UAS secara offline. Ujian akhir sekolah SMA SMK bakal digelar Senin 6 Juni mendatang. Seluruh SMA dan SMK di Provinsi Sumsel dipastikan akan menerapkan UAS secara offline. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Reza Falevi mengatakan, seluruh sekolah telah membuat soal ujian untuk para siswa tanpa dikoordinir oleh pihak Dinas Pendidikan Sumsel.
Dalam pelaksanaannya, seluruh sekolah bakal menggelar UAS secara offline atau tatap muka. Untuk jumlah siswanya sendiri dalam satu kelas diserahkan kepada pihak sekolah yang menentukan. Kendatipun UAS nanti bakal digelar secara offline, Reza tetap menekankan untuk selalu menjaga protokol kesehatan pada saat ujian. Serta bagi pihak sekolah dihimbau untuk menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun serta hand sanitizer. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Kondisi jalan lintas tengah simpang Indralaya Prabu Muli, tepatnya di Desa Permata, Kecamatan Indralaya Utara, dikeluhkan pengguna jalan. Setelah 2 hari dikeruk, belum juga ditutup oleh pihak kontraktor. Kondisi jalan lintas tengah simpang Indralaya Prabu Muli, tepatnya di Desa Permata, Kecamatan Indralaya Utara, dikeluhkan pengguna jalan. Setelah 2 hari dikeruk, belum juga ditutup oleh pihak kontraktor. Pejabat pembuat komitmen 3.2 Sumsel dari Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 3 Darmawan didampingi pelaksana teknik PPK 3.2 Sumsel Ilham Hermawan. Ia mengatakan pengerukan jalan tersebut merupakan salah satu kegiatan dari pihak BBPJN. Tahun ini ada beberapa paket pengerjaan di jalan nasional, antara lain perbaikan jalan dari batas kota Palembang hingga ke Kayu Agung, serta dari simpang Indralaya ke perbatasan dengan Prabu Muli. Selain perbaikan jalan, ada juga pelebaran jalan di depan Universitas Sriwijaya dan pelebaran jembatan di depan PT Bekicot. Penyebab utama kerusakan jalan ini adalah oleh angkutan over dimension overloading. Namun tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan pelarangan melintas itu bukan berada di pihaknya. Eti, Sumeko TV melaporkan. Dinas Perindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melangsungkan bisnis matching pelaku usaha. Dinas Perindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel melangsungkan bisnis matching pelaku usaha. Acara berlangsung di Hotel Exelton Palembang Kamis 2 Juni. Hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Riza Indrariyadi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel S.A. Supriyono, dan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel Ahmad Rizali. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan S.A. Supriyono mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perindakop dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur. Bisnis matching pelaku usaha bertujuan saling mengenalkan produk hasil produksi kedua provinsi. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Riza Indrariyadi menuturkan, bagian dari usaha kedua provinsi saling melengkapi dalam sesama pelaku usaha. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel Ahmad Rizali menjelaskan bahwa bisnis matching pelaku usaha merupakan kerjasama yang baik untuk saling jual beli antara produk. Sumsel menawarkan beberapa produk lokal seperti kopi, songket, jumputan, dan produk kerajinan rumah tangga. Saat ini sedang proses menawarkan dengan menampilkan beberapa produk lokal yang kemudian akan dipilih Kaltim untuk diproduksi di sana. Naba, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.